Perusahaan Farmasi ingin memberikan sertifikat cara penggunaan obat dan Subosteria. Nah, sebagian dari kita itu pernah mendapatkan obat dengan cairan Subosteria atau obat yang dimasukkan ke dalam tubuh rektal atau vagina. Nah, tapi obat apa sih? Terus aman nggak? Bagaimana cara penggunaan yang tepat? Yuk kita bahas bagaimana cara penggunaan yang tepat. Yuk kita bahas. Ayo. Apa sih suppositoria itu? Suppositoria adalah obat dalam bentuk sediaan padat yang berbentuk seperti peluru yang dimasukkan ke dalam rektal atau anus. Nah, obat ini akan meleleh dalam tubuh karena suhu tubuh kita yang panas. Jadi, obat ini memang dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus atau rektal kita. Tidak untuk diminum ya. Terus obat ini juga akan bekerja pada kondisi tertentu. Terus kondisinya apa aja sih? Kapan sih suppositoria bisa digunakan? Suppositoria bisa digunakan dalam keadaan pasien satu, ketika pasien tidak dapat menelan obat melalui mulut, contohnya anak kecil atau pada lansia yang sudah susah menelan. Yang kedua, pada pasien yang muntah secara terus-menerus sehingga obat tidak masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, pada kondisi pasien yang tidak sadarkan diri. Yang keempat, dalam beberapa kondisi, suppositoria bisa juga dipilih untuk mengurangi iritasi pada lambung karena dalam beberapa orang pencernaannya sangat sulit terhadap obat-obatan. Yang kelima, suppositoria juga bisa digunakan ketika obat terasa terlalu pahit atau obat terlalu cepat terurai dalam lambung jika dalam persediaan tablet ataupun sirup. Langkah pertama, pastikan tangan Anda bersih. Cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Lupa mengeringkan tangan menggunakan handuk atau tisu yang bersih. Nah, karena obat suppositoria itu mudah meleleh jika terkena suhu tubuh secara langsung, maka sangat disarankan untuk menggunakan sarung tangan sekali pakai saat menggunakan obat suppositoria. Kemudian, buka bungkus suppositoria. Jika suppositoria terasa lembek, bisa dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu sebentar agar obat lebih keras dan mudah untuk digunakan. Setelah itu, posisikan tubuh berbaring miring ke kiri dengan kaki sedikit ditekuk agar lebih nyaman. Kemudian, masukkan obat suppositoria yang telah dibuka dengan tarik napas terlebih dahulu. Setelah menarik napas, bisa masukkan obat suppositoria ke dalam anus atau dubur dengan memasukkan bagian ujung yang runcing terlebih dahulu. Setelah obat masuk, bisa hembuskan napas secara perlahan agar otot lebih rileks dan obat lebih mudah untuk masuk. Setelah obat masuk secara seluruhnya ke dalam anus atau dubur, tetap berbaring selama 10 hingga 15 menit agar obat tidak keluar kembali dan dapat bekerja secara optimal. Selain itu, ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat suppositoria. Yang pertama, jangan pernah gunakan obat yang sudah meleleh parah. Yang kedua, simpanlah obat di tempat yang sejuk. Yang ketiga, gunakanlah obat sesuai dosis yang telah dianjurkan oleh dokter atau apoteker Anda. Nah, untuk obat suppositoria ini ada 3 jenis macam obat sering digunakan. Yang pertama adalah obat paracetamol suppositoria. Yang kedua ada obat basir. Yang terakhir atau yang ketiga adalah obat konstipasi. Nah, untuk efek samping yang ditimbulkan oleh obat suppositoria itu cukup ringan. Yang pertama itu adalah rasa tidak nyaman. Yang kedua adalah iritasi ringan. Jika obatnya keluar kembali dalam waktu kurang lebih 10 menit, sebaiknya langsung konsultasi ke dokter atau apoteker ya. Nah, jika selesai penggunaan obat suppositoria, timbul reaksi yang tidak biasa seperti nyeri hebat dan juga ada perdarahan, sebaiknya langsung kunjungi dokter atau konsultasi langsung ke dokter. Jadi, suppositoria adalah obat yang digunakan melalui dubur dan memiliki manfaat tertentu sesuai dengan kondisi pasien. Penggunaan yang benar sangat penting agar obat bekerja dengan baik dan aman. Jika masih ragu atau bingung, jangan sungkan untuk bertanya kepada dokter atau apoteker ya. Semoga edukasi singkat ini dapat membantu. Terima kasih telah menonton. Nah,